Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan mengenai isu-isu kontemporer komunikasi antar budaya. Presentasi ini akan kami jelaskan secara bergantian, yang mana anggota kelompoknya terdiri dari saya, Mega Faiza Alkaroma, beserta dengan rekan-rekan saya, Henry Hermawan dan Jihan Suci Waliawati. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai isu-isu kontemporer dengan subtopik komodifikasi, Fordisasi, McDonaldization, standarisasi dan modifikasi budaya dalam industri media, budaya populer, serta mindfulness menjadi manusia antar budaya. Isu-isu kontemporer dalam komunikasi antar budaya ini merupakan tantangan yang kompleks. Namun dengan memahami dan mengatasi tantangan ini dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara budaya yang berbeda. Akan tetapi, dengan semakin kompleksnya lingkungan global dan keberagaman budaya, tentunya terdapat banyak tantangan dan masalah yang muncul dalam komunikasi antar budaya ini. Beberapa isu yang paling umum dalam komunikasi antar budaya saat ini adalah stereotip, bahasa, etika bisnis, perbedaan nilai, serta teknologi. Sebagai contoh, untuk isu stereotip, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi insiden kebencian rasial terhadap orang Asia Amerika di Amerika Serikat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Banyak orang Asia Amerika dituduh sebagai pembawa virus dan mengalami pelecehan serta diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya stereotip dan diskriminasi terhadap suatu kelompok orang yang berakar dari kekurangan pemahaman dan pengetahuan mengenai budaya dan ras yang berbeda. Untuk bahasa, pada tahun 2021 terjadi perdebatan mengenai penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dalam konferensi dan pertemuan antar budaya. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan bahasa Inggris dapat menghilangkan keanekaragaman bahasa dan budaya. Sementara yang lain berpendapat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum dipahami dan mempermudah komunikasi antar budaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Henry, silakan. Terima kasih Mega. Saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai komodifikasi dan Fordisasi. Jadi komodifikasi ini merupakan proses mengubah sesuatu menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam konteks komunikasi antar budaya, komodifikasi dapat menyebabkan budaya tertentu dipandang sebagai suatu produk yang dapat dijual dan tidak lagi dipandang sebagai suatu budaya yang perlu dihormati atau dihargai. Salah satu contohnya di lingkup pariwisata misalnya, industri pariwisata seringkali memperlihatkan budaya tertentu sebagai suatu produk yang dapat dijual kepada wisatawan. Ada juga yang melihat fenomena ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Banyak perusahaan hiburan yang memanfaatkan elemen-elemen budaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan kritik dari kelompok-kelompok yang merasa hak-haknya itu dilanggar. Kemudian, komunikasi tentunya memiliki beberapa dampak, baik itu positif maupun negatif. Antara lain, dampak positifnya, komodifikasi dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang penting di suatu budaya atau negara tertentu di kalangan masyarakat internasional, sehingga dapat membuka dialog dan mempererat hubungan antar budaya. Sedangkan negatifnya, komodifikasi dapat memperburuk ketegangan antar budaya, dalam beberapa kasus, ketika isu-isu kontemporer diambil dan dikomersilkan oleh budaya lain, maka dapat menyebabkan perasaan yang tidak dihargai atau dianggap sebagai pencurian budaya. Nah, ketika isu-isu kontemporer ini dipandang sebagai barang dagangan, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi melihat nilai-nilai yang dianggap berharga secara internal dari isu tersebut, tetapi melihatnya hanya sebagai alat untuk menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian masuk ke Fordisasi. Fordisasi merupakan proses mengubah bentuk pesan atau budaya asli dalam komunikasi agar lebih mudah diterima atau dipahami oleh orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemilihan bahasa, tata bahasa, kata-kata, atau bahkan pemilihan media untuk mengirim sebuah pesan.
Polarisasi terjadi ketika orang dari budaya yang berbeda saling berkomunikasi dan memilih untuk menggunakan bahasa, istilah, atau cara berbicara yang lebih mudah dipahami oleh orang dari budaya lain. Salah satu contohnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk bisnis atau keperluan diplomasi. Bahasa Inggris digunakan karena dianggap mudah dipelajari dan dipahami oleh orang-orang dari budaya yang berbeda. Namun, penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi internasional juga dapat menimbulkan masalah dalam bentuk kehilangan keanekaragaman bahasa dan budaya. Polarisasi tentunya memiliki beberapa dampak, baik itu positif maupun dampak negatif. Antara lain, polarisasi dapat memudahkan pemahaman penggunaan bahasa, namun juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya kalau penggunaan bahasanya itu standar. Kemudian, polarisasi juga dapat meningkatkan keterbacaan, namun juga dapat membuat penerima pesan justru menganggap bahwa budaya lain memiliki karakteristik yang sama. Selain itu, polarisasi juga dapat mengurangi kesalahan dalam penerjemahan, namun juga dapat mengurangi kompleksitas dalam komunikasi antar budaya, sehingga informasi penting mungkin hilang atau tidak diungkapkan. Maka dari itu, ada beberapa strategi untuk mengantisipasi atau menghadapi polarisasi tersebut, yaitu antara lain dengan meningkatkan kesadaran budaya, menggunakan teknologi komunikasi yang tepat, serta tata bahasa yang tepat juga. Dan oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya Mega. Silakan Mega. Baik, terima kasih. McDonaldization merupakan teori sosiologis yang pertama kali dikemukakan oleh George Ritzer pada tahun 1993. Teori ini menggambarkan proses globalisasi dan standarisasi budaya yang dipengaruhi oleh model bisnis McDonald's. Konsep ini menyatakan bahwa bisnis McDonald's telah menjadi model untuk organisasi modern di banyak industri. Bisnis ini juga telah mengubah cara berpikir orang tentang konsumsi, pekerjaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat 4 elemen dalam teori ini, yaitu efisiensi, kalkulabilitas, kontrol, dan prediktabilitas. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jihan. Silakan. Sosial media telah memungkinkan individu untuk lebih mudah berbagi budaya mereka dan mengakses budaya dari seluruh dunia. Namun, penggunaan sosial media juga dapat memperkuat stereotip dan prasangka serta meningkatkan kekhawatiran akan homogenisasi budaya. Industri media pun seringkali tidak memperhatikan kompleksitas budaya dan lebih cenderung untuk menggambar budaya dalam stereotip dan generalisasi yang sederhana. Industri media juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti anggaran produksi dan permintaan pasar. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk memperhatikan keragaman budaya dan memodifikasi produk-produk media secara substansial. Industri media dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat seringkali mendominasi pasar global dan menyebarluaskan budaya mereka di seluruh dunia. Ini dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan merugikan keragaman budaya. Dalam upaya untuk menjangkau pasar global yang lebih luas, industri media dapat mencoba untuk menstandarisasi produk-produk budaya mereka seperti film dan musik. Dalam proses modifikasi budaya untuk global, kesulitan dalam menerjemahkan bahasa dan budaya dapat menjadi masalah. Industri media seringkali menggunakan stereotip budaya dalam produk mereka. Ini dapat merugikan keragaman budaya dan memperkuat prasangka dan diskriminasi. Budaya populer atau yang sering dikenal dengan makna budaya pop merupakan sekumpulan pemikiran, sudut pandang, tindakan, penilaian, maupun fenomena lainnya yang dijumpai dalam kehidupan, utamanya terdapat dalam sebuah budaya yang berkembang di masyarakat. Budaya populer secara mendasar mendapat pengaruh yang besar dari budaya barat. Selain itu, media massa memiliki peranan yang dominan terhadap keberlangsungan budaya populer itu sendiri. Dengan pengaruh besar dari media massa, sekumpulan ide maupun pemikiran dalam budaya populer ini dipandang mampu menembus kehidupan masyarakat. Istilah budaya populer muncul pada awal abad ke-19 dengan bertumpu pada aspek pendidikan dan kulturis pada masyarakat kalangan kelas bawah. Terdapat beberapa ciri dalam budaya populer. Menjadi tren
keseragaman bentuk, adaptabilitas, durabilitas, serta profitabilitas. Budaya populer pun juga beragam seperti televisi, fiksi, film, budaya kabar, dan majalah, serta musik pop. Sebagai salah satu bentuk budaya populer, musik pop ini merupakan yang paling mudah dicerna dan diterima oleh masyarakat. Manusia antar budaya merupakan manusia yang memahami berbagai budaya dan mampu bergaul dengan orang-orang dari berbagai budaya lain, tanpa mengorbankan budaya sendiri. Menurut Gudiskendenke, manusia antar budaya adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antar budaya yang kognitif, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter psikologis suatu budaya. Lalu menurut Adler, manusia multibudaya adalah orang yang identitas dan loyalitasnya melewati batas-batas kebangsaan dan komitmennya bertaut dengan suatu pandangan bahwa dunia ini secara globalisasi, interaksi antar budaya semakin meningkat, namun menimbulkan tantangan yakni perbedaan bahasa, adat, dan norma. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pun memungkinkan komunikasi antar budaya menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, teknologi ini juga memunculkan isu baru seperti informasi palsu dan keamanan data yang dapat mempengaruhi hubungan antar budaya. Stereotip merupakan pandangan umum yang tidak akurat terhadap suatu kelompok atau individu. Stereotip dapat menyulitkan proses komunikasi antar budaya karena dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Pluralisme adalah pandangan bahwa keberagaman budaya merupakan hal yang positif dan terus dihargai. Pluralisme menimbulkan konflik dalam proses komunikasi antar budaya karena perbedaan penilaian dan pandangan. Slide selanjutnya akan saya kembalikan ke Mega. Silakan. Terima kasih Jihan. Identitas budaya dapat mempengaruhi cara individu berkomunikasi antar budaya dan memunculkan tantangan dalam proses komunikasi yang efektif. Begitu pula dengan kekerasan dan terorisme, dapat mempengaruhi komunikasi antar budaya dan memunculkan ketidakpercayaan serta prasangka terhadap kelompok atau individu tertentu. Dalam masyarakat yang semakin heterogen, penting untuk mempromosikan multikulturalisme dan membangun pengertian yang lebih baik. Penting untuk memahami perbedaan bahasa dan kultural ini dan mempelajari cara untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks multibudaya. Dalam identitas budaya, seseorang yang merasa kuat pun juga terikat pada budayanya, mungkin merasa sulit untuk beradaptasi dengan kelompok budaya lain dan merasa sulit untuk memahami kelompok budaya lain. Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa isu-isu kontemporer komunikasi antar budaya menjadi semakin penting dalam era globalisasi ini, di mana perbedaan budaya semakin terlihat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi antar budaya. Dengan semakin globalnya dunia saat ini, interaksi antar budaya menjadi semakin penting dan kompleks. Hal ini telah menyebabkan munculnya berbagai isu yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai isu-isu kontemporer komunikasi antar budaya. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami dengan senang hati menanggapinya dalam forum. Terima kasih.